Pemkot Solo yang menjadi tujuan visitasi PKN 2 memiliki program andalan dalam mengembangkan UKM. Melalui visitasi ini diharapkan para peserta PKN 2 mendapatkan gambaran tentang strategi Pemkot Solo dalam mengembangkan UKM dan memberikan saran serta masukan kepada Pemkot Solo agar bisa semakin mengembangkan strategi pengembangan UKM di Solo sebagai sarana menjaring tenaga kerja. Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44,04 km persegi dan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 523.008 jiwa. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Kota Bandung dan Kota Malang menurut jumlah penduduk. Surakarta dan kota-kota satelitnya adalah kawasan yang saling berintegrasi satu sama lain. Kawasan Solo Raya ini unik karena dengan luas kota Surakarta sendiri yang hanya 44 km persegi dan dikelilingi kota-kota penyangganya yang masing-masing luasnya kurang lebih setengah dari luas kota Surakarta dan berbatasan langsung membentuk satu kesatuan kawasan kota besar yang terpusat. Kota Surakarta terletak di pertemuan antara jalur selatan tengah Jawa dan jalur Semarang-Solo, yang menjadikan posisinya yang strategis sebagai kota transit. Jalur kereta api dari jalur utara, tengah dan selatan Jawa juga terhubung di kota ini. Kota ini dilintasi oleh Jalan Nasional Rute 15 yang menghubungkan antara Surabaya dan Yogyakarta, jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Surakarta dengan Jakarta, Semarang, dan Surabaya via jalan tol, serta jalan provinsi yang menghubungkan Surakarta dengan kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pekerjaan penduduk kota Surakarta menurut data BPS tahun 2015, sebagian besar di bidang buruh industri, buruh bangunan dan lain-lain. Industri batik menjadi salah satu industri khas Surakarta. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan di Surakarta berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan. Selain pasar Klewer, Surakarta juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gede, Pasar Legi, dan Pasar Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama pasaran dalam bahasa Jawa, Pasar Pon, Pasar Legi, sementara Pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar Sangkrah. Selain itu, ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu atau Windu Jenar, setiap Sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro, serta Pasar Keris dan Cendramata alun-alun utara Keraton Surakarta. Di era digital atau era industri 4.0, masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan potensi digital, seperti aplikasi e-commerce, Shopee, Blibli, Bukalapak dan Tokopedia. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya keterampilan digital di kalangan tenaga kerja di Surakarta sehingga menyulitkan dalam mendapatkan tenaga kerja dengan keahlian digital, khususnya bagi pengembangan UKM. Dampaknya UKM yang tidak bertransformasi digital berpotensi kalah bersaing sehingga hilangnya peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang mengakibatkan terbatasnya peluang kerja di sektor UKM bagi tenaga kerja muda yang familiar dengan teknologi. Berbagai kebijakan dan langkah strategis telah dilakukan oleh Wali Kota Solo melalui Dinas UKM dan Koperasi antara lain. Mengadakan perjanjian kerjasama antara Dinas KUKM dengan platform e-commerce seperti Shopee, Blibli, Tokopedia dan Bukalapak. Pelatihan keterampilan digital bagi pelaku UKM. Program partnership antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan, PT Breaklight Academy, untuk mendukung digitalisasi UMKM. Bekerja sama dengan Bank BJB dan Bank Jateng untuk mendukung sektor pembiayaan UKM. UMKM Solo itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan produk-produknya diminati orang-orang dari luar Indonesia, ini luar biasa sekali. Sore hari ini kita mengunjungi showroom, ya,
sentra produksi IKM yang ada di pemerintah Kota Solo. Jadi pemerintah Kota Solo memfasilitasi para pelaku usaha IKM yang belum mempunyai tempat untuk memasarkan hasil produksinya bisa dipasarkan melalui tempat ini, selain juga dipasarkan melalui tempat atau sarana online lainnya. Kita melihat di sini pemerintah sangat memfasilitasi IKN yang ada di sini yang tidak memiliki tempat, yang tidak memiliki tempat jualan, kemudian mereka bisa mendisplay barang-barang di sini sehingga barang-barang di sini akan bisa diketahui oleh masyarakat sehingga mereka bisa memesan. Apabila mereka bisa berminat terhadap barang itu, mereka bisa memesannya di sini. Sekarang kita berada di lokasi ruang produksi, ya, produksi daripada pengrajin batik. Batik di mana di sini ruang produksi yang difasilitasi oleh Pemkot Kota, dalam hal ini buat IKM. Ternyata begini cara membuat batik cetak di IKM Surakarta. Visitasi PKN 2 Pemkot Surakarta. UKM Omset Batik.